Alhamdulillah, Alhamdulillah syarah sudurul mu'minin fanqadu li ta'atihi wa habbaba ilaihim al-iman wa zayyanahu fi qulubihim falam yajidu harajan fil ihtikami ila syari'ati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada persiapan yang kita persiapkan dalam hidup di dunia ini yang paling baik kecuali mempersiapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta gunung, tetapi mereka semua menolak untuk mengemban amanah tersebut karena mereka khawatir tidak mampu menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah yang kita embal di dalam kehidupan ini. Amanah yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah amanah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pekerjaan kita ataupun tugas kita yang kita jalankan di dalam hidup ini harus kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berdagang, berbisnis, bekerja di kantor, menjadi pejabat publik dan lain sebagainya. Hendaknya semua itu kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tentunya menginginkan manusia di dalam hidupnya ini penuh dengan ibadah. Selain ibadah mahdhah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain itu semua aktivitas dan kegiatan kita harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai manusia
yang di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan tidak melupakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 37, Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka itu takut akan suatu hari di mana pada hari itu hati-hati manusia dan mata-mata manusia tergoncang. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 37 ini memuji orang-orang yang sibuk dalam kehidupannya, sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, namun senantiasa menjalankan ketaatan dan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hatinya ada rasa takut kepada suatu hari, yaitu hari kiamat, di mana semua hati manusia, semua pandangan mata manusia itu tergoncang karena dahsyatnya peristiwa kiamat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu marilah kita bersama-sama senantiasa mengingat Allah, dan kita betul-betul menjadikan ibadah sebagai amanah yang kita tunaikan dalam hidup ini, sehingga walaupun kita sibuk, walaupun kita capek, walaupun kita lelah, kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya aktivitas yang kita jalankan merupakan bagian daripada ibadah itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ibadah kedua, amanah yang Allah berikan adalah bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada manusia agar memakmurkan bumi ini, memakmurkan kehidupan di dunia ini, mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup ini, memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita maupun negara kita. Sehingga setiap orang akan berlomba-lomba bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita hidup di dunia yang singkat ini tidak hanya ada wujud kita di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi bagaimana kita memiliki kontribusi dan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar kita maupun bangsa kita ataupun negara kita. Inilah hakikat kehidupan, bahwa Allah menunjuk Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, dan begitu juga keturunannya, dalam rangka untuk memakmurkan bumi, memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan di dunia ini. Maka orang-orang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah mereka yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus memiliki kontribusi, karena semua warisan yang terbaik, warisan yang terbaik adalah yang kita tanamkan, yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan warisan berupa manfaat dan amal soleh yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amanah yang ketiga adalah amanah berupa titipan atau wadi'ah. Segala yang melekat pada diri kita, baik itu berupa harta, ilmu, pangkat, jabatan, bahkan diri kita, semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban
dari titipan itu nanti pada hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat sehingga dia ditanya, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dipergunakan umur itu. Kemudian yang kedua tentang ilmunya, selama ini ilmu yang dimiliki dipergunakan untuk apa. Dan yang ketiga adalah tentang harta, dari mana dia memperoleh harta itu dan untuk apa harta itu dibelanjakan atau digunakan. Dan yang keempat adalah Allah selama ini memberikan tubuh kepadanya, tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Untuk apa tubuh itu digunakan? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang melekat pada diri kita itu adalah amanah wadi'ah atau titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua dari apa yang dititipkan kepada kita. Kita sebagai seorang muslim harus mampu menjaga dan melaksanakan amanat-amanat tersebut dengan sebaik-baiknya agar kita selamat di dunia ini maupun selamat di akhirat. Karena hanya orang-orang yang mampu menjaga amanah dan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, hidupnya akan baik, berlimpah keberkahan, dan hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.